Dipersembahkan oleh Pemirsa, tadi kami menanyakan skor untuk indikator kemampuan komunikasi dan mengelola emosi. Dan dari 6 narasumber, 5 narasumber kami memberikan nilai terendah itu kepada Capres 02. Kenapa Bang Iqbal? Ya, kebetulan Boleh ditunjukkan lagi nilainya? Nah, ini dia. 6. Kenapa? Kebetulan saya ini seorang psikolog, Mbak. Widih. Jadi saya melihat bahwa memang seharusnya Psikolog yang subjektif. kalau usia kematangan yang paling muda harusnya yang paling meledak. Tapi justru kita melihat yang paling tidak sabar kayaknya Pak Prabowo gitu. Jadi kami melihat bahwa kenapa sampai 9,5 saya kasih untuk Mas Anies komunikasi ya. Karena sampai ada tim ses paslon lain yang WA saya, Mas cakep banget, saya pengen pindah aja deh katanya. Karena kemampuan komunikasinya katanya. Kemampuan menjelaskan. Siapa yang mau pindah itu? Nanti bisa japrin deh. Karena apa? Karena memang kemampuan Mas Anies adalah bagaimana dia membahasakan dengan bahasa yang mudah dipahami, tetapi juga tidak membuat dia tidak berwibawa. Dia tetap gagah dengan peci dan jasnya. Dia menunjukkan kelasnya sebagai seorang ilmuwan. Oke, Jadi baik. kami melihat bahwa tadi kalau 5 orang mengatakan paling tinggi, memang kemampuan komunikasi ini penting bagi seorang pemimpin. Apalagi di dunia global nanti ke depan memang pemimpin yang pandai berkomunikasi yang sangat diharapkan. Oke, Bang Maman punya mungkin versi berbeda. Nah, kalau Coba saya ini lihat memang di yang skornya. paling berbeda. Paling berbeda. Karena begini, Anies dan Ganjar sama 60, kemudian Pak Prabowo sendiri yang sebetulnya komunikasi kalau dan antara emosinya Mas tertinggi Anies 80. dengan Mas Ganjar, saya lebih melihat yang paling di bawah Mas Anies. Kenapa tuh? Jadi gini, saya mulai dari Pak Prabowo dulu. Bagi seorang Prabowo, pada saat di forum kemarin, dia ditembak kanan kiri. Artinya sebuah reaksi yang ditunjukkan sama Pak Prabowo sampai pada titik itu aja bagi saya itu sudah menunjukkan Prabowo mampu mengontrol emosinya. Cara Prabowo merespon atau menjawab itu memang karakter dan gaya Pak Prabowo yang memang cenderung berapi-api dan lain sebagainya. Tapi kalau dari semua itu justru kalau saya melihatnya ini terlihat justru yang paling reaktif pada saat ditembak itu Mas Anies. Contohnya? Karena pada saat Mas Anies ditanya dengan sebuah pertanyaan yang sangat itu pertanyaan 80T, anggaran 1 tahun tapi lo nggak bisa ngapa-ngapain, itu kayak jelek banget tuh di hatinya Mas Anies. Dia langsung respon reaktif nyerang balik dengan tadi menjawab, merespon sebuah jawaban yang langsung membawa masalah bisnis lah dan lain sebagainya. Itu menunjukkan ada sebuah respon emosional yang cukup reaktif dari Mas Anies. Baik. Yang kedua, yang ketiga kalau Mas Ganjar. Kalau Mas Ganjar, saya bilang kenapa masih di atas Mas Anies. Walaupun Mas Ganjar juga pada saat ada pertanyaan-pertanyaan yang tembakan terlihat sekali. Ini kan cuma masalah gestur tubuh cara merespon. Tapi Baik. sebetulnya secara emosional terlihat Baik. kok bahwa pada saat masing-masing ditembak itu cenderung kayak langsung defensif dan terlihat seperti itu. Baik, Jadi oke. bagi saya ini penilaian saya dan tidak menurut masalah. saya bagi saya Pak Prabowo sudah ditembak kiri kanan depan belakang kayak gitu dengan cara dia kayak gitu itu udah luar biasa. Udah luar biasa. Mbak Bibip setuju? Coba angkanya Kalau saya kembali. jauh berbeda. 857. 5 untuk Pak Prabowo. Kenapa Mbak Bibip? Kalau saya justru melihat gestur Pak Prabowo itu gestur yang sebenarnya menahan emosi. Ya misalnya kan yang Mas Anies gitu atau come on Pak Ganjar gitu. Come on. Dan gitu ada yang beberapa bagian yang sebenarnya tidak dijawab dengan lugas. Misalnya waktu soal MK itu kan ya kita kan sama-sama tahu, tapi sebenarnya kan jawabannya tidak Sama-sama tidak tahu jelas ya. gitu. Iya. Kalau saya orang yang nggak tiap hari melototin MK, saya nggak tahu sama-sama tahu apa gitu Iya. kan. Nah jadi buat saya itu menggambarkan bahwa ada ketidaksiapan sebenarnya untuk menjawab hal-hal seperti itu. Yang seharusnya dari tadi makanya saya ngomong timnya gitu ya. Menurut saya kan ini memang benar sesuatu yang bisa, public speaking itu sesuatu yang bisa dilatih. Oke, Sesuatu yang baik. bisa dipersiapkan dan saya merasa malah tidak siap dalam soal-soal seperti itu. Kang Asep biasanya memberikan nilai rata pada capres, tapi ini berbeda-beda nilainya. Dan 1 dengan 3 sama-sama 70, tapi 2 saja yang 60. Kenapa? Ya, pertama kalau soal komunikasi, emosi bukan bidang saya. Betul. Nanti saya bikin narasi kayak Babu Terasi kan. Nah sekarang komunikasi saya melarikan bagaimana mereka menyampaikan soal hukum, Ya. soal korupsi, soal putusan MK. Jadi betul ya, yang dua-duanya nyampaikan. Maka tidak di atas 70 karena salah terminologi, salah istilah, kelihatan baca undang-undang. Ya, tiga-tiganya. Oke. Misalkan korupsi, semua kan mau dibabat lah, mau disikat lah, mau rusak Dimiskinkan. tambangan, dimiskinkan. Mereka nggak hafal ada hukum positif, ada roadmap, ada stranas korupsi, unkek,
dan sebagainya. Itu apa harus dilakukan? Kan gampang sebenarnya. Itu nggak keluar. Oke. Yang parah lagi, ada istilah-istilah yang salah. Oke. Tadi Mbak Bibit udah nyebut. Misalkan Undang 146. Kenapa Anies nggak kasih 80, 70? Kan itu udah diganti di KUHP yang baru 263. Apalagi Undang-Undang ITE baru kan resmi mengundangkan. Lewat bagi saya. Pak Ganjar ya, lari juga. Kaidah-kaidah yang sebenarnya udah lewat. Kan berpikirnya harus ke depan korupsi itu. Malah lebih senang. Tiga-tiganya mengklirkan. Ganjar EKTP-nya, ini perkara HAM-nya, ini perkara Formula E termasuk kardus Oke. durian. Kan lebih enak. Kami akan perbaiki nanti kemana gimana. Ini kan ceritanya ya kayak Pak RT semua. Tegakkan hukum setegak-tegaknya. Ya hukum tegak. Oke, baik. Terima kasih Kang Asep. Kita ke indikator yang terakhir sebelum jeda, yaitu mohon dimunculkan soal indikator yang keempat, teman-teman, soal ketajaman bertanya dan juga merespons pertanyaan. Silakan langsung untuk Capres 01, 02, 03 untuk indikator ketajaman bertanya dan kemampuan merespons pertanyaan. Siapakah yang paling unggul? Mas Adi, silakan, sudah selesai tampaknya. Tiga-tiganya? Tiga-tiganya langsung. Oh Allah. Tiga-tiganya langsung, Capres 01, 02, 03 secara berurutan. Mas Adi, 868 977. Oke, nanti disorot ya teman-teman. Mbak Bibip 656. Ini berurutan ya, Capres 01, 02, 03. Rata 60 dari Kang Asep. Bang Maman 60, 95 untuk Prabowo, 65 untuk Ganjar. Bang Masinton 70 untuk Anies, 60 untuk Prabowo, dan tertinggi adalah untuk Mas Ganjar. Mas Adi, coba nilainya. Kalau mereka masih oke. Kenapa nilainya begitu, Mas Adi? 868. Ya kalau kita mau jujur sebenarnya sejak awal Anies itu konsisten ya. Mulai statement pembuka sampai closing statement sangat agresif menyerang kubu Prabowo Subianto. Yang kedua kalau kita cek ada sekitar 2 pertanyaan yang menurut saya cukup krusial yang dialamatkan kepada Pak Prabowo. Pertama soal putusan MK, yang kedua adalah soal bagaimana Pak Prabowo itu dinilai tidak tahan jadi oposisi. Bagi saya itu adalah satu statement yang cukup agresif di mana Pak Prabowo sangat terpancing emosinya untuk merespon dari pernyataan Anies itu. 2 hal ini yang kemudian menurut saya menjadi variabel penting betapa memang sejak awal Anies itu memang peluru nyasarnya adalah peluru nyasar nyerang dan sangat tajam. Begitupun dengan Pak Ganjar Pranowo. Ganjar itu bicara tentang suatu hal yang kritis dan sifatnya substantif, yaitu tentang pelanggaran HAM masa lalu dan bertanya tentang kira-kira di mana kuburan mereka untuk diketahui. Itu bagi saya prinsip yang saya kira sekalipun itu satu pertanyaan, itu seakan-akan mewakili begitu banyak pertanyaan pertamaan sepanjang sesi debat. Nah Prabowo memang pertanyaannya agak kalem ke Anies, agak kalem ke Pak Ganjar. Pak Ganjar ditanya tentang kelangkaan pupuk di Jawa Tengah. Bagi saya itu pertanyaan yang cukup standar. Padahal saya berharap Pak Prabowo itu tanya tentang kasus EKTP misalnya. Ataupun saya juga berharap bahwa Pak Prabowo akan nyerang balik Pak Anies. Bicara tentang soal bagaimana kelanjutan Formula E dan kasusnya Pak Muhaimin Iskandar soal kardus durian yang disinggung oleh Kang Asep. Nah, tapi rasa-rasanya Pak Prabowo ini menikmati posisinya dalam zona nyaman sehingga tidak agresif menyerang 2 kontestan Bang lainnya. Maman pasti punya jawabannya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.